Salam damai, salam bahagia yang merasa hidup dan dihidupkan. Hari ini ketemu dengan Cak Anton lagi. Kita masih membahas pengalaman teman tentang konsep cabang dari 5 nominasi. Walaupun ini konsep cabang juga konsep Tuhan juga. Baik, saudara-saudaraku, kita masih melanjutkan yang kemarin tentang konsep raga kerasulan. Judulnya konsep raga kerasulan. Dengan ini diciptakannya konsep raga kerasulan agar membenahi sistem kerasulan yang terjadi sebelumnya. Jadi di akhir zaman ini memang ada satu konsep raga kerasulan dalam rangka untuk membenahi sistem kerasulan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Apa yang kurang di masa kerasulan mungkin akan dibenahi di akhir zaman ini, dan ini sesuatu yang baru karena ini sebuah konsep yang dimasukkan oleh raga. Harapannya siapapun yang ketemu dengan raga ini akan memiliki sifat-sifat kerasulan, dan memang sifat kerasulan ini harapannya orang-orang yang ketemu raga ini akan dijadikan alat Tuhan untuk menyampaikan keinginan Tuhan, dan orang-orang yang masuk di kerasulan ini memang harus mempunyai karakter rahmatan lil alamin, mempunyai karakter kasih sayang kepada semuanya. Hanya pikiran dan hatinya tertuju kepada umat semata dan merasakan keinginan-keinginan Tuhan. Siapapun yang akan dikonsep sebagai raga kerasulan, ya, dikonsep menjadi rasul, maksud saya dikonsep menjadi rasul, maka orang itu harus menemui Tuhan terlebih dahulu. Apa yang tidak bisa diperbuat Tuhan dan apa yang belum dapat dilakukan oleh ciptaan akan dicari solusinya oleh konsep raga kerasulan. Ini yang memang lagi difikirkan oleh seorang raga kerasulan ini untuk mencari sesuatu yang lebih baik di akhir zaman ini. Bagaimana keinginan Tuhan itu benar-benar bisa disempurnakan di akhir zaman, dan konsep kerasulan itu menjadi benar-benar terbenahi sistemnya. Namun konsep ini beriringan dengan konsep kenabian, atau kedua konsep berjalan bersama. Namun untuk membentuk diri mereka menjadi seorang rasul, mereka akan diajarkan terlebih dahulu tentang ajaran kenabian. Jadi mereka sebelum mempelajari konsep kerasulan atau ajaran kerasulan memang harus didahulukan dengan ajaran kenabian. Kalau sudah ajaran kenabian, memang ini kan sumbernya harus tahu langsung, makanya harus ketemu dengan Tuhan. Makanya ini termasuk ajaran kenabian. Tetapi ada juga yang dikasih bisa tentang ajaran kerasulan, sebab sebelumnya mereka telah terdidik oleh Tuhan maupun oleh petugasnya Tuhan, sehingga ketika mereka diturunkan ke dunia hanya melanjutkan penugasan, dan mereka dikatakan sebagai seorang rasul. Memang di akhir zaman ini banyak orang diturunkan ke bumi ini
Ya bahkan nabi-nabinya juga ikut serta, semua nabi ikut serta di akhir zaman ini untuk menyempurnakan kenabiannya plus menyempurnakan kerasulannya, sehingga harapan ke depan memang nanti akan terjadi sebuah akhir zaman yang begitu damai, akhir zaman yang begitu indah, yang tidak dibayangkan oleh orang-orang yang selama ini akhir zaman itu berakhir dengan sebuah kerusakan. Ya semoga konsep-konsep Tuhan di akhir zaman yang dititipkan kepada kerangka raga atau raga yang diturunkan di akhir zaman bisa menyempurnakan semuanya. Tapi itu akan sempurna manakala banyak konsep-konsep Tuhan dikirim untuk raga tersebut untuk menjalankan misi-misi Tuhan di akhir zaman. Next. Konsep raga kenabian dan raga kerasulan wajib melakukan pertemuan dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu difahami. Konsep raga kenabian dan raga kerasulan wajib melakukan pertemuan dengan Tuhan. Maka siapapun yang didatangkan pada raga itu, maka dia akan terantar kepada Tuhan. Karena selanjutnya dia akan melakukan tugas-tugas kenabian dan tugas-tugas kerasulan di akhir zaman ini. Mereka wajib datang kepada Tuhan untuk mendapat fasilitas dari konsep Tuhan, raga kenabian dan raga kerasulan. Jadi mereka datang ke Tuhan dulu, mengenali Tuhan, ya. Di sana akan mendapatkan fasilitas dari konsep Tuhan, yaitu raga kenabian dan raga kerasulan. Jika mereka tidak dipertemukan dengan Tuhan, dalam kurung, umumnya mereka telah bertemu terlebih dahulu. Umumnya, jika mereka tidak dipertemukan dengan Tuhan, umumnya mereka telah bertemu terlebih dahulu. Maka mereka tidak dapat membenahi sistem ketuhanan dan sistem kerasulan sebelumnya. Makanya umumnya harus ketemu dulu. Kalau ketemu dulu, maka bisa membenahi sistem ketuhanan dan sistem kerasulan di akhir zaman. Sejujurnya mereka dapat membenahi hal itu apabila mereka cerdas. Untuk itu sangat diperlukan adanya raga kenabian dan raga kerasulan agar dapat menjelaskan tentang kenabian dan kerasulan yang sempurna. Siapapun yang datang kepada Tuhan dan ketemu raga yang mengantarkan Tuhan, maka kalian akan disempurnakan perjalanan hidup kalian dan akan dijelaskan bagaimana kenabian dan kerasulan ini berjalan dengan baik di akhir zaman ini. Ya semoga mereka yang sudah ketemu dengan raga itu akan dibentuk menjadi raga, tugas-tugas kenabian dan tugas-tugas kerasulan itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jika di akhir zaman akan dibentuk raga-raga kenabian, setelah raga kenabian sudah dipersiapkan, selanjutnya akan dipersiapkan pula membentuk raga kerasulan. Jadi sudah ada raga kenabian yang jadi, ada raga kerasulan yang sudah jadi, dan ini membentuk raga kenabian dan raga kerasulan. Nah, siapapun yang datang kepada raga itu. Jumlah nabi sangat banyak. Ada yang diketahui dan ada yang tidak. Begitu pula jumlah rasul akan sangat banyak dan selalu bertambah. Rencananya akan diperbanyak. Ini yang belum bisa kita pahami. Kerasulan rasul itu cuman 25. Tapi ini di akhir zaman akan diperbanyak. Siapapun yang mereka terhubung dengan raga itu, maka mereka akan dibentuk untuk menjadi raga kenabian plus raga kerasulan. Tidak hanya diperbanyak, seluruh ciptaan rencananya
akan dijadikan rasul juga. Tidak hanya diperbanyak. Apa yang diperbanyak ini? Ya, dibentuk sebagai seorang rasul itu tidak hanya diperbanyak, tapi rencana Tuhan ya seluruh ciptaan rencananya akan dijadikan rasul juga. Karena ini seluruh ciptaan, bukan hanya kepada manusia, karena di akhir zaman harapannya proposal di jamaah Tuhan ini memang di setiap orang atau di setiap ciptaan itu akan dijadikan seorang rasul. Sebenarnya ciptaan adalah rasul. Sebenarnya ciptaan adalah rasul. Tetapi mereka belum mengimani hal itu. Dalam kurung, Tuhan dan kerasulan yang akan dilakukannya. Bagaimana konsep-konsep Tuhan akan selalu memikirkan kebaikan Tuhan dan umatnya? Ya, itu yang ada di dalam diri kita harus memahami secara positif konsep-konsep Tuhan ini dalam rangka untuk memperbaiki umat-umatnya. Harapannya setiap ciptaan, wow, ini satu informasi yang baru. Dan informasi ini belum tentu diterima oleh ciptaan. Nggak mungkin saya orang yang berdosa ini menjadi seorang rasul. Nggak mungkin saya ini suci aja belum. Bagaimana bisa menjadi seorang rasul? Seorang rasul loh. Tapi ini belum disadari oleh semua ciptaan. Untuk konsep di akhir zaman ini, kerasulan tidak hanya diperbanyak, tapi harapannya seluruh ciptaan akan menjadi seorang rasul, utusan. Utusan itu nggak perlu yang kamu merasa menjadi seorang utusan. Kamu ketemu Tuhan ngomong apa, kamu sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Dan di situ bisa mempengaruhi orang untuk mengimani Tuhan atau menyadarkan seseorang untuk bisa menjadi seorang rasul Tuhan. Yang penting nggak perlu menganggap rasul, karena di bumi ini siapapun yang menganggap rasul tidak akan diterima. Siapapun yang menganggap dirinya seorang nabi dan rasul tidak akan diterima, karena sudah masuk dalam pola pikir manusia itu nabi dan rasul itu ditutup. Kalau kamu mengatakan dirimu seorang nabi dan rasul itu tidak akan diterima. Tapi sepenting nggak perlu ngaku, tapi kamu sudah ketemu Tuhan, sudah berbicara pada Tuhan, sudah berkomunikasi dengan Tuhan, kamu diajarkan apa sama Tuhan, kamu sampaikan kepada orang-orang yang belum sadar dirinya menjadi seorang rasul. Hanya sebuah utusan. Ya, utusan kan nggak perlu yang seperti zaman sebelumnya. Ya, dikatakan utusan nggak seperti zaman sebelumnya. Kalau ada konsep raga kenabian dan kerasulan ini enak. Kenapa? Kamu tidak harus melalui seorang malaikat. Untung ada istilah sudah kenabian dan kerasulan itu ditutup. Coba itu masih dibuka, maka setiap ciptaan harus terhubung dengan Jibril. Karena dia masih terikat dengan protokoler kenabian dan kerasulan. Karena sudah ditutup dan Tuhan sudah membuat konsep baru, ada raga kenabian, ada raga kerasulan. Kalau ada raga kenabian, harapannya orang-orang yang menjadi raga kenabian itu akan membentuk kenabian yang lain. Yang menjadi raga kerasulan itu akan membentuk kerasulan yang lain. Ini di akhir zaman memang diturunkan. Itu enaknya seperti itu. Tapi siapa yang mau
percaya. Karena informasi secara rohani ini belum tentu bisa diterima oleh penduduk bumi, baik itu dari manusia, dari tumbuhan, atau dari ciptaan manapun. Ini masih belum bisa diterima karena informasinya ini juga baru dikabarkan pada akhir zaman. Begitu. Judul: mengajarkan ajaran kerasulan. Jadi konsep raga kerasulan itu ada judulnya ini, mengajarkan ajaran kerasulan. Jadi ajarannya apa? Ajaran awal dari mengajarkan ajaran kerasulan awal-awal, bertemulah dengan Tuhan. Mintalah bimbingan kepadanya, nya besar. Bertemu dengan Tuhan, minta bimbingan kepada Tuhan. Melewati proses keyakinan dan keraguan. Jadi kamu ketemu Tuhan dan minta bimbingan itu akan melewati proses keyakinan dan keraguan. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang ragu. Nek kemarin-kemarin kamu ragu, ini Tuhan bimbing apa ke kamu, atau ketika ketemu Tuhan, benar nggak sih ini Tuhan? Nah, memang begitu. Kamu harus melewati proses keyakinan dan keraguan. Nah, itu wis terjadi, barulah bertemulah dengan ciptaan. Bertemu dengan ciptaan, berikutnya mengetahui hubungan ciptaan dengan Tuhan. Mengetahui hubungan ciptaan dengan Tuhan. Jadi kalau bahasa saya dulu, Tuhan ketemu Tuhan, ya setelah itu turun. Jadi Tuhan ketemu Tuhan menjadi ciptaan ketemu Tuhan. Setelah itu turun lagi, ciptaan mengajak ciptaan yang lain ketemu Tuhan. Urutannya begitu. Nah, yang pertama kan tadi kan bertemulah dengan Tuhan, mintalah bimbingan kepadanya, melewati proses keyakinan dan keraguan. Kalau itu sudah terlewati, bertemulah dengan ciptaan. Mengetahui hubungan ciptaan dengan Tuhan, mengetahui hubungan ciptaan dengan Tuhan. Kalau kamu sudah dapat bimbingan dari Tuhan, kamu tahu bagaimana seharusnya hubungan ciptaan dengan Tuhan. Menyampaikan bahasa Tuhan. Ketika kamu menyampaikan apa adanya dari Tuhan dan orang itu yakin kamu sampaikan apa adanya, baru ajaran kerasulan. Kalau tadi di depan tadi setiap ciptaan ini akan menjadi rasul, maka teman-teman yang sudah ketemu dengan raga kerasulan dan akan menjadi raga kerasulan juga akan menyampaikan ajaran kerasulan. Menunggu perintah atau latihan diberi perintah. Nah, kalau dulu kalian belajar kepada Tuhan sampai Tuhan memerintahmu menyuruh apa dan mintalah evaluasi. Ya, menunggu perintah atau latihan diberi perintah. Berikutnya menjalankan perintah. Melewati proses keyakinan dan keraguan. Dan jelas ketika diperintah, ya enggak sih ini saya diperintah Tuhan. Masa Tuhan ngomong begitu? Nah, akan melewati proses keyakinan dan keraguan. Mendapatkan petunjuk tentang perintah. Ketika diperintah, kamu mendapatkan petunjuk
Oh, ini ya maksud dari perintah Tuhan. Kamu mendapatkan petunjuk tentang perintah. Jadi arti perintah, maksud perintah itu kamu akan mendapatkan keterangan di sana. Ya, mengetahui kebutuhan umat. Yang dipikirkan begitu, Tuhan umat. Ajaran kerasulan begitu. Mengetahui kebutuhan umat. Berikutnya, menjaga umat atau melindungi umat. Menjaga umat. Tadi yang tepos liro tadi itu. Atau melindungi umat. Kalau kamu belum menjaga umat atau melindungi umat, maka kamu belum masuk ke ajaran kerasulan. Menghubungkan Tuhan dengan ciptaan. Tugasnya begitu. Ajaran kerasulan begitu, menghubungkan Tuhan dengan ciptaan. Penyempurnaan raga kerasulan. Lah penyempurnaan ini sampai kamu sendiri tidak merasa melakukan itu semuanya, tapi yang kamu lakukan itu semuanya. Itu baru ada penyempurnaan raga kerasulan. Nantinya, bila semua telah mahir menjadi seorang rasul, maka konsep raga kerasulan akan menghapus adanya sistem kerasulan juga. Saya ulang lagi, nantinya bila semua telah mahir menjadi seorang rasul, maka konsep raga kerasulan akan menghapus adanya sistem kerasulan juga. Jadi ketika semua sudah berhasil, ya sudah, masing-masing orang sudah menjadi seorang rasul. Maka sistem kerasulan akan dihilangkan karena mereka sudah terhubung dengan Tuhan. Seluruh Tuhan, saya rasa tidak keberatan bila konsep ini akan menjalankan tugas demikian. Tetapi di antara Tuhan yang ada, mereka ada yang lebih senang menggunakan sistem kerasulan daripada mereka harus mengutus dirinya sendiri. Daripada mereka harus mengutus dirinya sendiri dengan alasan bahwa Tuhan akan mendidik para utusannya. Para rasul akan diajarkan tentang keimanan. Para rasul akan diajarkan tentang keimanan mereka terhadap perintah-perintah Tuhan. Berarti untuk menuju keimanan akan diajarkan keimanan sama Tuhan. Hal itu membuat Tuhan bisa menyatu dengan mereka dan memudahkan baik antara Tuhan dan Rasul bekerja. Contohnya, ketika kamu ada teman punya masalah, kamu crosskan kepada Tuhan, kamu sampaikan apa yang diomongkan Tuhan, dan orang itu menjawab, sampaikan lagi apa yang diomongkan Tuhan sampai kamu benar-benar menjadi seorang yang bisa mentransfer bahasa Tuhan secara langsung. Mereka juga diajarkan untuk beriman kepada umat. Baru ada ini. Mereka juga diajarkan untuk beriman kepada umat, yaitu umat Tuhan. Umat itu tidak hanya manusia. Umat itu, iblis umat bukan? Setan, jin, dan yang lainnya. Itu umat Tuhan juga. Kalau ada satu konsep yang mengadu domba antara umat dengan umat yang lain, berarti dia belum kenal Tuhan. Masa kita disuruh membenci setan? Setan itu kan umat juga, kreativitas ciptaan Tuhan juga. Begitu juga iblis, itu bangsa iblis, bangsa setan, bangsa jin. Jangan mau diadu domba. Adu makan kan lebih enak daripada adu domba.
Ya. Adu makan domba. Ngeluh guys. Mereka juga diajarkan untuk beriman kepada umat, yaitu umat Tuhan, untuk membawa mereka menuju kepada Tuhan. Keimanan kepada umat juga perlu ada. Iman kepada umat, berbuat kasih sayang dan rasa peduli. Iman kepada umat berbuah kasih sayang dan rasa peduli. Selanjutnya, raga bukan rasul, tapi akan mengajarkan ajaran kerasulan. Itu perlu dipahami. Raga bukan rasul, tapi akan mengajarkan ajaran kerasulan. Sing rasul kalian-kalian yang ketemu raga itu. Raga di konsep ya seperti itu. Bukan semuanya. Manusia suci ya bukan Tuhan. Kan begitu. Kalau ada yang menuhankan manusia suci, itu salah kaprah, salah memahami konsep. Raga tetap ciptaan. Saya ulang lagi, raga bukan rasul, tapi akan mengajarkan ajaran kerasulan. Seperti halnya pada konsep kenabian, dia bukanlah seorang nabi. Dia itu siapa? Raga. Dia bukanlah seorang nabi. Juga sama dengan konsep raga kerasulan, dan dia bukanlah rasul. Namun, apabila kalian menanyakan tentang konsep kerasulan, maka dia dapat menjelaskan kepada kalian tentang konsep tersebut. Kami diberi Tuhan berupa ilmunya untuk mengajarkan kepada umat manusia tentang rasul, supaya setiap manusia dapat menjadikan dirinya sebagai rasul juga sesuai dengan kodrat ciptaannya. Jadi manusia kodratnya itu menjadi seorang rasul. Jika semua ciptaan berhasil menjalankan kerasulan, mereka itulah yang akan dikatakan Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin yang berhasil. Nah, versi Al-Quran yang begitu kan ya, setiap manusia adalah pemimpin di bumi. Nah, gitu. Kalau dia bisa menjalankan kerasulan dengan baik, maka mereka itulah yang akan dikatakan Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin yang berhasil. Nah, berarti kalau ada manusia yang belum terhubung dengan Tuhan, belum bertemu dengan Tuhan sampai bongkok, berarti dia pemimpin yang tidak berhasil. Raga yang bukan menjadi rasul akan memberi contoh untuk menjalankan kerasulan. Apa yang difikirkan? Selalu menyayangi semua ciptaan tanpa pandang bulu. Pada konsep kerasulan ini memang dikuasai oleh power kerasulan atau power utusan. Siapapun yang berjalan sebagai rasul, jika mengalami sebuah kendala atau permasalahan, jika ingin diberi petunjuk, Tuhan tentang kerasulannya, maka datanglah kepada konsep kerasulan. Konsep kerasulan itu ada di mana? Di raga. Raga itu ada di mana? Cari sendiri. Itu juga akan menyempurnakan konsep kerasulan. Dalam kurung, apabila konsep ini selalu digunakan, maka konsep ini akan selalu berkembang.
Bahasanya semakin sering kamu ketemu raga dan dibimbing, maka kamu semakin akan dekat dengan Tuhanmu, semakin dapat bimbingan dari Tuhanmu, semakin bisa menjalankan ajaran kenabian dan kerasulan kepada umat. Asalkan di dalam hatimu, pikiranmu hanya umat semata, dan mencoba merasakan apa yang dirasakan Tuhan dan keinginan Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Ketika kamu tanyakan kepadanya, nya siapa? Raga, apakah dia mengetahui tentang kerasulan? Dia tidak mengetahui. Dia diberi tahu. Berarti awamu pas takon narogo iku ya pas raga kerasulan gak ono takut tentang ajaran Rasul, gak eling. Berarti apa yang diomongkan itu semuanya karena diberi tahu. Sama halnya dengan kalian yang sedang menjalankan tugas kerasulan. Kalian juga tidak tahu iki nandiare kurang mundur titik ting. Kalian juga tidak tahu, kemudian kalian diberitahu oleh raga itu. Begitulah kalian disetting untuk menjadi manusia yang harus selalu terhubung. Yang harus selalu terhubung. Raga kerasulan belum mahir untuk mengevaluasi dan mendidik para rasul. Raga kerasulan belum mahir untuk mengevaluasi dan mendidik para rasul. Tetapi akan menjadi mahir apabila ada rasul yang datang untuk minta bimbingan kepadanya. Ya, aku mau gak mahir mengevaluasi, gak mahir mendidik, ya nek sing teko iku memang duduk rasul. Tapi nek teko iku sing rasul tiba-tiba mahir dewe. Nah, tetapi akan menjadi mahir apabila ada rasul yang datang untuk minta bimbingan kepadanya. Kemudian dia menjadi tidak mahir kembali setelah bimbingan tersebut terputus. Mangkane lalian. Lucu raga itu ya. Untuk selalu membuatnya mahir, maka di setiap tempat datanya raga kerasulan, maka kalian semua harus menjalankan kerasulan juga. Maka raga itu menjadi mahir. Selalu mahir. Yang datang itu curhat sampai konflik ke. Curhat masalah nih. Makanya si raga itu tidak selalu mahir. Kalau yang datang merencanakan tentang bagaimana Tuhan dan ciptaan itu berbuat menjadi baik, bagaimana umat sekarang ini harus dibenahi, mungkin raga itu akan selalu mahir. Makanya raga itu akan selalu mahir kalau kamu bicara tentang umat dan Tuhan. Semua bisa menjadi rasul atau utusan. Kalian bisa menjadi rasul dalam segala hal. Namun untuk memprofesionalkan kerasulan kalian, jadilah rasul Tuhan. Dia yang menciptakan kalian, lebih tahu tentang diri kalian, dan akan memberikan pengarahan kepada kalian. Begitulah yang akan dilakukan raga dalam kurung, sama halnya apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Wes, nyanda Rum. Ganti judul, makanya santai sih.
Sing gak enak menungso dadi rasulnya jin. Dididik neraka jadi rasulnya setan. Ya utusan Tuhan kepada setan. Nanti utusan Tuhan kepada alam pikiran manusia. Utusan Tuhan urusan alam air. Utusan Tuhan urusan. Oh, banyak di situ. Urusannya dewi-dewi. Begitu. Enggak, ada mek. Si apa ya kira-kira? Ngombe sih. Sing enek ngombe kopi. Qanaah. Bukan kode ini. Kalian aja yang terlalu baper. Ya. Ade enek minume, awakmu gene apa-apa? Oh, enek minume. Oh, gene kopine. Oh, enek rokoke. Apa meneh? Oke, judul selanjutnya. Itu terakhir ta? Jake. Mau so Jake? Ya. Piro? Kurang 45. Kurang separuh. Lu kurang separuh. Dawa men iki. Siapin kayak Kurang 8 lembar. Sama ini kurang 8. Oh, kurang 8. Piye diterusno tangga iki? Oh, anu arek di unmute ta? Mutan. Oh, enggak. Oh, berarti njaluk mandek berarti arek-arek sing nene dari iki ya. Bagaimana? Dilanjut Pak. Njut, ku gawe enak. Njut. Kok main lulus jawab? Ada yang pertama. Lanjut. Oh, lanjut. Nah, Bu. Nah, Bu Sule sampe njut. Lanjut Pak. Lanjut. Jadi pemimpin upacara lucu. Upacara Bu Sulis dari pemimpin upacara lucu. Piye? Iku mang. Tanya apa dulu kok. Gerak. Enggak. Membuka SKP. Agak gak ngono lah Bu Sulis masa ngono. Pernah tak, Bu? Ya pernah, cuman pernah jadi pemimpin. Enggak lah. Lah, dia pas dari dekan iku ngomongin piye ya ngono iku. Jut. Lembut. Enggak lah. Kayak upacara ketuhanan. Upacara ketuhanan nih. Judul berikutnya, para rasul yang ada di dunia. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa jumlah rasul sangat banyak? Piye tulisan kok ngene iki? Ya, padahal mek 5 mek 20 tok ya. Yo akeh. Oh iya. Padahal ya akeh. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa jumlah rasul sangat banyak, bisa berkurang dan juga bisa bertambah? Bisa kurang. Ini yang di dunia sekarang ini. Ya, di dunia sekarang ini. Apa kalian sudah mengetahui bahwa para rasul sebenarnya bukanlah sebuah gelar, bukan menjadi ciri khas atau milik ciptaan. Nabi dan Rasul adalah sebuah pekerjaan, bukan menjadi nama. Diceluk Rasul yang melete. Itu pekerjaan. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Allah. Lagi tibaan. Nah, ini para pekerja. Iya, pekerjaan. Berarti sekarang ini mungkin di sana itu juga ada banyak nabi dan rasul.
tapi dia nggak merasa bahwa dia menjadi seorang nabi dan rasul, tapi dia itu hanya melakukan sebuah pekerjaannya sebagai seorang nabi dan rasul, tapi dia tidak merasa itu. Kalau dia mulai membimbing orang untuk menyayangi umat, mulai membimbing orang untuk percaya kepada Tuhan dan mengantarkan kepada Tuhan, maka kemungkinan dia itu seorang rasul juga, seorang nabi juga, tapi dia nggak mengerti bahwa konsep yang diberikan Tuhan di akhir zaman ini ditunjukkan bahwa nabi dan rasul itu masih ada di dunia, tapi nggak perlu lagi menggunakan kitab suci lagi, membimbing. Bukan seorang rasul yang membimbing penuh dengan amplop, bukan. Nek seorang ustadz jegelem amplop njaluk bayaran piro berarti bukan rasul. Wong melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan kok minta amplop. Ceramah sana, wani berapa? Mumpung saya berada di satu tempat, udah, nggak apa-apa saya terima semuanya, lumayan. Nanti balik saya dapat uang banyak. Itu bukan sifat rasul. Ya, kayak enak ceritanya. Siapapun yang menjadi rasul maka akan digaji sekian. Nggak ada begituan. Kiai, Gus, Ustadz, Pendeta, Romo, murnikan diri kalian untuk menjadi seorang nabi dan rasul, walaupun tidak harus menyandang gelar itu, tapi lakukan itu pekerjaan dengan tulus, setulus-tulusnya. Begitu saudaraku yang sekarang ini menyandang Gus, ojo sampai menjadi Gus. Ayo, soalnya Gus itu identik dengan Gus. Iya. Iya. Kiai identik sesuai dengan apa sih diomongin kudu diikuti, itu kiai. Kiai. Iku. Jangan begitu, jangan menurut pendapatnya. Pendapat Tuhan yang disampaikan. Kok saya mengutarakan dengan berapi-api? Saudaraku yang menjadi kiai, yang menjadi Gus, yang menjadi Romo, yang menjadi pendeta, yang menjadi pedanda, yang menjadi apa aja. Ya. Ya, apapun jabatanmu, kata Roma, jadilah orang yang takwa. Jadilah pedagang yang takwa. Nah, gitu. Jadilah kiai yang takwa. Hah? Saya ulang lagi, nabi dan rasul adalah sebuah pekerjaan, bukan menjadi nama. Nah, iso kan mosok anakmu mbok jenengno nabi. Kan nama tadi ya. Oh, anak saya yang pertama siapa? Nabi. Anak yang kedua rasul. Anak yang ketiga nabi 1. Anak yang keempat rasul 1. Wes pokoknya jenenge nabi dan rasul. Nabi nama pendek. Ngumpulno nabi dan rasul. Iya. Nama panjangnya Nabila. Rasul, nama panjangnya Rasuli. Kami sampaikan kepada kalian, mereka yang kami beri julukan sebagai rasul, karena mereka telah menyelesaikan perintah dari Tuhan mereka. Jika mereka sedang tidak menjalankan perintah dari Tuhan mereka, mereka bisa menjadi seorang nabi atau menjadi manusia biasa. Berarti bendino nunggu perintahane pangeran. Sak jam iki dadi rasul, sak jam berikutnya dadi pengkhianat. Iya. Piye? Ade rasul mek sak jam tok nyetane
Kira-kira jam. 21 jam. Sayang pada ciptaan. Iku mau mereka bisa menjadi seorang nabi atau menjadi manusia biasa. Tetapi mereka tidak sedang menjalankan kehidupan kebanyakan orang. Selesainya mereka dalam menjalankan perintah. Mereka kembali kepada Tuhan lagi untuk menunggu perintah selanjutnya. Akhirnya power ilahi tidak pernah habis mengalir kepada para rasul tersebut. Ketika kamu konflik, power ilahinya habis. Begitu. Diamu selalu memikirkan umat. Ya. Itu sama juga mengundang power ilahi. Para rasul diperintahkan tidak hanya di dunia saja. Mereka diperintahkan untuk mengisi langit dan sekitarnya. Ya kan? Boleh jadi kamu menjadi rasul di Pluto. Tugasmu di Pluto, di Mars, di Uranus, di Neptunus, nang Titanus. Terakhir. Maksudnya lain. Nek wis koyo ngono ya. Nek gak nglakoni kan Titanus. Ya. Nek wis gak nglakoni dadi Jemamus. Duh. Itu jadinya. Apa ngira? Sandelosor jadi terjerumus. Nek koyo ngono mampus. Gue gak lewat gue. Mampus. Mus. Para rasul diperintahkan tidak hanya di dunia saja. Mereka diperintahkan untuk mengisi langit dan sekitarnya. Setelah mereka diperintahkan kepada tempat-tempat tersebut, mendatangi umat, dia harus segera kembali kepada Tuhan untuk membawa berita-berita tentang umat. Datang ke satu tempat, datang kepada Tuhan, beritanya umat sekarang itu kayak apa, ya setelah itu diberitakan Tuhan lagi. Begitu terus yang dilakukan oleh seorang rasul. Tuhan senang dengan perbuatan mereka. Mereka juga senang dengan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tapi ingat, telah diturunkan tentang konsep raga kerasulan. Jika konsep raga kerasulan ini dimanfaatkan, bisa jadi banyak rasul yang aneh-aneh. Loh, ya kan? Ya, aku mau salah satu rasul yang aneh-aneh, kayak to gombal-gombal dibungkus, disusup-susup no. Iku rasul capopo. Ya rasul aneh. Ya. Yusuf. Ya. Saya ulang lagi, tapi ingat, telah diturunkan tentang konsep raga kerasulan. Jika konsep raga kerasulan ini dimanfaatkan, bisa jadi banyak rasul yang aneh-aneh, banyak rasul yang tidak terduga, koyok Joko. Adinda tercinta. Rasul selanjutnya menganggap perintah-perintah Tuhan adalah permainan, biar tidak beban. Bahkan sebelum mendapat perintah, para rasul itu akan terus bermain. Bersemangatlah untuk memanfaatkan raga kerasulan. Oke, saya baca lagi. Ya, menurut gambaran para rasul, menurut versi raga kerasulan. Ya, sebenarnya utusan atau rasul itu ditiadakan saja. Cocok. Jika dengan adanya rasul atau utusan membuat yang mengutus menjadi sosok yang didewakan. Karena itu akan membuat penjara bagi yang mengutus itu. Yang mengutus itu jika kami melihat dari satu sisi.
Jika dengan adanya Rasul membuat yang mengutus mendapatkan pelajaran dan banyak hal, hingga mereka merasa tidak ada jarak dengan utusan tersebut. Silakan lanjutkan. Tetapi hati-hati, itu masih berbahaya jika lengah. Jadi ketika menjadi Rasul, jangan sampai kamu membuat yang mengutus itu terpenjara. Sebagai sebuah konsep raga kerasulan, saya akan membantu Tuhan untuk menyempurnakan Rasulnya. Kalau perlu saya perbanyak Rasulnya, agar Tuhan senantiasa belajar dan mau melatih menjadi power ciptaan. Jos, kami berkata seperti ini bisa jadi tidak akan diterima karena mereka belum mengetahui apa yang sedang diresahkan Tuhan kepada ciptaan. Bahkan Tuhan sendiri belum menemukan solusi atas keresahannya itu. Sebagai konsep raga kerasulan dan kawan-kawan konsep Tuhan yang lain, kami hanya mempunyai sumbangsi sedikit saja agar Tuhan menjadi Tuhan yang berbahagia dan tidak mempunyai kesedihan. Salah satunya melepas kerasulan, atau Tuhan menyerahkan seluruh para rasulnya kepada konsep Tuhan itu sendiri, yaitu konsep raga kerasulan. Tentu kami akan sangat terbuka dengan para Tuhan dan dengan siapapun untuk memberikan ide-ide dan pendapat kepada kami. Kita akan membuat Rasul seperti apa? Ya jelas, Rasul di bayangan kami adalah Rasul yang aneh-aneh. Tapi mereka selalu bersuka cita. Sependapat nggak Mbak Raga Kerasulan? Pendapat. Bagus itu. Rame. Siapapun yang akan berjumpa dengan Rasul-Rasul rancangan kami sangat mudah dan bebas. Para Rasul kami hidupnya sangat bebas. Dan jangan khawatir dengan mereka. Kalian datang kepada mereka, hal pertama yang akan mereka lakukan kepada kalian memberikan sinar Tuhan yang selama ini masih terhambat masuk kepada kalian. Mereka menjadikan kalian semua sebagai sahabat mereka, bahkan menganggap kalian sebagai Rasul juga. Para Rasul kami senang dengan kedatangan Rasul yang baru. Ketika kalian menanyakan hal apapun kepada Rasul-Rasul kami, maka pertanyaan kalian akan disampaikan mereka kepada Tuhan kalian secara langsung. Sudah terpraktekkan kan? Mereka akan menghapus jarak kalian dengan Tuhan, akan mendekatkan kalian dengan Tuhan. Maka bertanyalah kepada Rasul-Rasul kami, bagaimana caranya untuk menjadi mereka. Itu pun jika kalian ingin. Jika kalian tidak menginginkan seperti Rasul-Rasul kami, tidak masalah. Mereka semua tetap akan menyayangi kalian. Itu yang sudah jadi. Yang sudah jadi itu harus selalu menyayangi siapapun ciptaan. Itu yang sudah jadi. Yang belum jadi jenek ngrundele.
para rasul kami nampaknya bukan orang-orang yang harus dikagumi. Jika kalian melihat mereka, kalian akan sulit untuk mengagumi mereka. Wah iya kan diagumi penggawean macolai. Ya. Karena mereka tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh dunia. Rungokno. Gak gelem dikendalikan oleh dunia. Dunia akan datang sendiri. Rokok akan datang sendiri. Minuman akan datang sendiri. Soalnya ada yang membawakan, ada rasul bahkan membawa rokok, membawa omben-omben, membawa makanan, itu rasul juga. Rasul intik-intik ya. Hidup mereka kalau tidak dikendalikan oleh Tuhan, ya mungkin akan kami kendalikan. Kalau tidak ya kawan-kawan kami. Berarti kawan-kawan kami itu kawan-kawan konsep. Mereka tidak dikendalikan oleh dunia, namun dunia bisa dikendalikan. Itu loh. Rungokno. Ya. Mereka tidak dikendalikan oleh dunia, namun dunia bisa dikendalikan. Jangan berpikir bahwa mereka adalah kelompok yang akan menjerumuskan kalian. Saya ulang lagi. Jangan berpikir bahwa mereka adalah kelompok yang akan menjerumuskan kalian. Mereka bukanlah sebuah Mereka bukanlah sebuah kelompok atau organisasi. Mereka adalah penduduk bumi biasa yang hanya menumpang untuk tinggal di bumi. Ono aja rumangsa iku sertifikatmu. Ya. Kita hanya menumpang. Bukan menumpang di sertifikat saya itu. Mereka itu kelompok-kelompok yang penduduk bumi biasa yang hanya menumpang untuk tinggal di bumi. Nek awakmu guru merasa menumpang untuk tinggal di bumi, berarti kamu bukan penduduk yang dimaksud. Do you understand? Yes. Oleh karena itu, ketika mereka diberi kesempatan untuk tinggal di bumi, maka mereka akan memanfaatkan diri mereka sebaik mungkin. Pengangguran tapi nek dijak janjian angel. Ya. Pengangguran nek dijak janjian angel. Iku mereka itu salah satunya itu. Ya. Sampai sibuk gak bisa meluangkan waktunya untuk menyenangkan hanya satu makhluk saja. Dia selalu mensodakokan dirinya kepada Tuhan untuk umat. Jangan pernah kamu sodakokan dirimu kepada seseorang. Kamu menjadi rasul terbatas. Kalau itu disebut rasul. Tapi kamu mensodakokan dirimu, mewakafkan dirimu kepada seseorang. Harusnya kembalikan dirimu kepada Tuhan. Gak perlu mewakafkan. Kalau kamu mewakafkan dirimu, berarti kamu merasa memiliki. Ya, Tuhan, ini punyamu. Ya, bikin diri ini menjadi alatmu untuk menyempurnakan dirimu dan umat-umatmu. Oh, harusnya begitu. Tetapi sesungguhnya para rasul buatan kami bukanlah orang-orang yang menumpang bumi. Mereka sesungguhnya adalah tuan rumah bumi. Tuan rumah bumi sangat memberikan izin kepada mereka untuk tinggal. Dan bumi tidak akan rela jika mereka dilenyapkan. Saya ulang lagi kata-kata terakhir ini. Bumi sangat memberikan izin kepada mereka untuk tinggal. Dan bumi tidak akan rela
jika mereka dilenyapkan. Halaman selanjutnya, keterangan gambar. Gambar apa itu? Hanya terdapat gambar bumi berputar-putar dengan mengeluarkan sinar. Bumi nampak tersenyum dan merasakan bahagia. Masih banyak ini? Oke. Aduh, saudaraku, jangan kaget dengan berita ini. Sempurnakan pemahaman diri kalian dengan baik maksud Tuhan yang terberitakan ini. Semoga kalian termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadikan diri kalian menjadi keinginan Tuhan. Salam damai, salam bahagia bagi yang merasakan hidup.